sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita, amin saudara. Haleluya. Ada yang masih capek saudara? Masih pengen bobo lagi gitu ya. Ada yang masih pegel saudara? Puji Tuhan, retreat kita sudah berlangsung dengan baik. Saya percaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Amin saudara. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Baik. Kembali kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai yang ketiga, saudara. Mazmur 110 ayat 1 dan sampai ketiga. Berdiri lagi yuk. Aduh capek berdiri dulu. Mari saudara ya, biar nggak ngantuk ya. Ini khotbah bisa 2 jam lebih nanti. Yuk, kita baca sama-sama aja ya, cuma 3 ayat kok. Ya, yang bawa Alkitab gitu saudara. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tombak kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebuah Mazmur Daud, saudara. Ada bagian yang luar biasa yang akan kita dapatkan lewat 3 ayat ini yang tentunya akan nyambung dengan tema kita retreat, dengan tema besar kita dan tema Paskah kita, saudara. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada, sebentar saudara, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang pertama dulu kita bahas, saudara. Kok ini kata-katanya agak aneh? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Kok Tuhan kepada Tuanku di sana? Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, konsentrasi ayat ini adalah bicara tentang Yesus. Amin. Tadi saya katakan pemberitaan firman adalah pemberitaan tentang Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus. Amin. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, kita tahu misi Yesus datang ke dunia adalah untuk merenggut engkau dan saya dari kuasa gelap, untuk merenggut engkau dan saya dari neraka, untuk merenggut engkau dan saya dari siasat iblis, saudara. Duduklah di sebelah kananku, artinya ini terjadi setelah Yesus sudah menang atas maut. Amin. Pada saat hari ketiga, pada saat Jumat Agung, saudara, Yesus disalibkan dan mati, dikubur. Hari ketiga itu hitungannya karena bangsa Israel dulu hari pertama, hari yang baru, saudara, itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi hari ketiga itu dihitung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi hari Minggu, itu 3 hari. Jadi bukan seperti kita hari ketiga itu hari baru itu jam 00, tidak. Dia dari jam 6, saudara. Hari ketiga Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit, saudara, dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana Yesus datang ke loteng Yerusalem dalam tubuh manusia. Itulah tubuh kebangkitan
Tubuh itulah yang akan kita lihat nanti di sorga. Ada makhluk, saya sampaikan waktu di retreat, ada makhluk manusia di sorga, yaitu Yesus. Jadi kondisi Yesus, kemanusiaan Yesus tidak akan hilang sampai di sorga. Makanya waktu mereka berkumpul para rasul, Thomas katakan, aku tidak percaya Yesus bangkit. Aku tidak percaya kalau itu Yesus. Karena Yesus bisa tembus ruangan. Loh, itu roh. Tiba-tiba Yesus datang ke tengah mereka. Yesus katakan kepada Thomas, lihat tanganku, lubang paku, cucukkan. Jadi saya mau katakan saudara, kita akan melihat Yesus dalam wujud manusia, dalam tubuh kemuliaan di sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi wujud manusia saudara, dalam tubuh kemuliaan. Kita di sorga itu memuji, memuliakan Tuhan. Dalam tubuh seperti ini, tapi tubuh kemuliaan, tubuh kekudusan saudara, dalam bentuk roh dan tubuh saudara. Pertanyaannya saudara, pada saat Yesus sebelum duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang terjadi? Mazmur 27. Mari kita perhatikan saudara. Di saat Allah menyambut dia, Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mari. Mazmur 24. Ya. 24 ya. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Ya, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Saudara, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 ini punya dua pengertian. Yang pertama menunjuk kepada Yesus 3 hari ada di alam maut untuk menghancurkan gerbang neraka dan merenggut mereka yang di sana untuk dibawa ke Firdaus. Firdaus adalah tempat penantian sebelum kita naik ke sorga. Manusia yang pertama naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, adalah Yesus yang sudah menang. 2 minggu lalu saya katakan, siapa penguasa sorga? Allah. Siapa penguasa neraka? Bukan iblis, Allah sendiri. Karena Allah menyediakan sorga bagi orang percaya, Allah menyediakan neraka bagi pemberontak. Makanya di saat 3 hari Yesus di dalam kubur, dia datang, angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Yesus datang mengikat kuasa gelap, bukan cuma 40 hari, tetapi untuk masa yang panjang, dan menarik mereka dari sana, orang-orang yang percaya. Pertanyaannya, siapa yang ditarik? Saudara, zaman Allah Bapa, sebelum Yesus lahir sebagai manusia, mereka yang percaya kepada Allah, mereka akan selamat. Amin. Mereka akan selamat dalam ukuran mereka berbuat baik dan percaya kepada Allah, melakukan Taurat. Itu ukurannya sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Makanya saudara, Yesus menarik mereka dari tempat kegelapan itu, dari kematian itu, menempatkan mereka di Firdaus, sebuah ruang tunggu sebelum kita bersama dengan Allah di sorga. Amin. Sehingga dikatakan masuk, terbukalah pintu gerbang, siapa Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ini juga setelah dia dari sana, dia naik saudara, bertemu dengan para rasul selama 40 hari plus 10 hari, 50 hari Pentakosta, dan dia naik ke sorga. Dia berjalan dengan gagah perkasa
kuasa, menemui tahta Allah Bapa. Dia Raja kemuliaan yang dahsyat dalam peperangan. Dia sudah menang, saudara. Amin. Sehingga Allah katakan, duduklah di sebelah kananku. Yesus sebagai manusia ada di surga. Amin, saudara. Demikianlah pada saat engkau nanti disambut Bapa di surga. Efesus 4, saudara. Ayat 8 sampai 10. Efesus 4. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Betapa mulianya di saat Yesus bertemu dengan Bapa di surga. Dia katakan, Bapa, saya sudah selesai dengan misi di dunia. Sehingga Bapa katakan, duduk sebelah kanan. Manusia pertama, wujud manusia pertama dalam tubuh kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia katakan, aku akan membawa mereka ke tempat ini Bapa. Sehingga dia katakan kepada muridnya, aku pergi kepada Bapa, menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Amin, saudara. Dia Raja kemuliaan, dia yang sudah naik ke tempat tinggi, membawa tawanan tadi 3 hari di kuasa gelap, di tempat gelap. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, juga telah naik lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan sorga. Amin, saudara. Dia Yesus, Raja kemuliaan yang sudah menang atas maut. Sehingga Allah katakan, duduk sebelah kananku, sebelah kanan tahta Allah Bapa. Amin. Itu yang Yesus lakukan. Saudara jangan berpikir, oh Yesus mati, berarti Yesus mati dikubur, tak ngapa-ngapain, jadi bangkai. Tidak, saudara. Dia berperang di bawah sana. Dia telah menang. Amin. Dia membuka setiap gerbang maut, setiap tawanan dia tarik. Mereka yang berbuat baik, mereka yang percaya kepada firman Allah, itu yang ditarik, dibawa kepada Firdaus. Sampai nanti engkau dan saya yang percaya kepada Yesus, dia katakan kepada Bapa, sudah selesai. Mereka akan datang, mereka akan kubawa kembali kepada Bapa. Amin, saudara. Itu luar biasa. 2 Mazmur 110 itu 2 dikatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Saudara, dikatakan kembali, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh. Setelah Yesus ada bertahta di sebelah kanan tahta Allah Bapa, Yesus saat ini ada di sorga. Dia ada di sana. Tetapi dia memerintah dari Sion. Apa itu Sion, saudara? Sion adalah lambang gereja Tuhan. Amin. Putri-putri Sion, mereka orang-orang pilihan Allah. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Di Tuhan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Bicara tentang tongkat estafet pekerjaan Tuhan. Amin. Allah memerintah di atas gereja. Tongkat estafet komando itu, saudara, tidak lagi di tangan Yesus. Tongkat gembala itu tidak lagi di tangan Yesus, tetapi ada di tangan Sion. Engkau dan saya adalah gereja Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan dilanjutkan kepada gereja Tuhan. Pekerjaan Tuhan dilanjutkan kepada gereja Tuhan sebagai sinode, gereja Tuhan sebagai gereja lokal, kita dengar di Ritim, dan gereja Tuhan sebagai pribadi. Amin. Tongkat gembala itu sudah diserahkan kepada kita. Dia memerintah dari Sion. Lewat gereja Tuhan dia memerintah. Lewat gereja Tuhan
dia melakukan terus misinya. Sekalipun Yesus ada di sorga, pekerjaan itu kita lanjutkan. Itu pekerjaan memerintah. Artinya apa saudara? Kita menarik jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Kita memerintah di antara musuh. Kita berkuasa di antara kuasa gelap. Segala kuasa saudara Tuhan berikan kepada kita. Mereka akan menginjak ular, mereka minum racun, mereka akan menyembuhkan orang sakit saudara. Ada pemerintahan di tangan kita, ada otoritas di tangan kita. Apa yang kita diikat di bumi terikat di sorga. Kita katakan kita orang benar, kita orang benar. Kita katakan kita orang diberkati, kita orang diberkati. Kita katakan kita orang berkemenangan, kita orang berkemenangan. Amin. Karena tongkat estafet pemerintahan itu sudah diberikan kepada engkau dan saya. Kalau komando saudara, komandan, kolonel apapun itu, dia selalu bawa tongkat saudara, tongkat komando. Lambang dia seorang komando, memerintah saudara. Mengatur, menguasai, otoritas. Dan itu ada di tangan kau dan saya. Amin. Amin. Maka jangan kalah sama kuasa gelap. Aduh, lemah aku hari ini ama. Iblis menggoda aku. Kok bisa saudara? Yesus sudah menang atas maut, sudah menginjak kepala ular, tongkat pemerintahan, tongkat komando dikasih kepada kita. Kok kita masih katakan lemah aku, tergoda aku ama. Tidak bisa beribadah. Saudara, buat saya cukup aneh. Karena Yesus melihat dari takhta, amin. Takhta kan sebelah kanan Allah. Kita nggak mau pakai tongkat itu. Kita nggak mau pakai otoritas itu. Tuhan katakan engkau memerintah kuasa gelap. Iblis kau bisa usir. Setan iblis keluar dalam nama Yesus, amin. Ada otoritas. Hai penyakit keluar dalam nama Yesus. Keluar saudara. Kecuali saudara nggak mau pakai, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Namanya tubuh lemah ya, namanya lagi musim sakit, ya udahlah. Gitu. Tuhan sedih karena otoritas itu sudah diberikan kepada engkau dan saya. Amin, saudara. Dia memerintah dari Sion. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayo. Yesus mendekati mereka dan berkata, jelas saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Ini sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus sudah klaim bahwa kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi, di bawah bumi dan di sorga. Sudah diberikan kuasa di bumi, di bawah bumi, seluruh bumi dan di sorga. Ada nggak sih saudara? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang kita lakukan? Pergi jadikan segala bangsa muridku. Amin. Ajar mereka, baptis mereka. Jadi baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara bisa dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mengajar, kita mendidik saudara. Mereka yang belum kenal Tuhan kita ajar, kita didik saudara. Kita bentuk mereka. Ini bukan cuma tugas pendeta, ini bukan cuma tugas gembala, ini tugas kita semua. Baik mengajar seisi rumah kita, baik mendidik seisi rumah kita. Kalau mereka ini membelok, berarti ada yang salah dari pengajaran kita. Mungkin dia tidak melihat teladan dalam hidup kita, saudara. Mungkin dia tidak melihat kebenaran dalam diri kita, teori gitu, saudara. Sehingga mereka kita didik nggak bisa. Kita mau ajar dia nggak bisa, dia sudah menolak, saudara. Mengajar seisi rumah kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi, saudara. Coba sampaikan tentang Yesus.
Jangan berdebat, saudara. Kita bukan ditugaskan memenangkan perdebatan. Kita ditugaskan memenangkan jiwa, saudara. Pelan-pelan kita bicara tentang Yesus. Pelan-pelan kita bicara tentang sorga, saudara. Bahwa sorga adalah tempat di mana kita memuliakan Allah. Amin. Kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa ada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Hanya lewat Yesus ada keselamatan, saudara. Kita bisa mengajar mereka. Dan dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah memerintah, Yesus memerintah dari Sion, dari gereja Tuhan. Tongkat pemerintahan, tongkat gembala, penggembalaan, pendidikan, pengajaran, pembaptisan sudah diserahkan kepada gereja, yaitu engkau dan saya. Amin. Ini tugas kita. Dia sudah menang, dia sudah menghancurkan. Terbukalah gerbang-gerbang karena datang Raja kemuliaan. Amin, saudara. Bukan raja adat, saudara. Waduh, kalau raja ada yang datang, Raja kemuliaan datang. Pada saat Yesus disalib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Sudah selesai, sudah tuntas. Dalam tubuh manusia dia hancur lebur, dia dikubur, dimasukkan ke dalam lubang itu. Tetapi tubuh kemuliaannya langsung turun ke bawah, menghancurkan pemerintahan neraka, membuka gerbangnya. Setelah itu dia naik lebih tinggi, dia sampai kepada Bapa. Bapa dengan begitu gagahnya dia berkata, sudah selesai. Amin. Itu Yesus kita. Itu Tuhan kita. Yesus tidak kawin, saudara. Terus, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Yesus dalam bentuk Roh Kudus. Nanti 10 malam kita akan menyambut kedatangan Roh Kudus, menerima lagi Roh Kudus, saudara. Nanti kita akan belajar lagi. Amin. Saudara senang belajar, saudara? Haleluya. Kadang orang menghabiskan waktu di depan handphone berjam-jam. Coba cari buku, saudara. Belajar. Novi sudah baca bukunya? Oh, haleluya. Bro Baski sudah baca bukunya? Belum. Oh, belum. Ambil waktu ya. Dibaca bukunya. Di dalam ada kebenaran. Haleluya. Mari, sekarang kita belajar. Di saat kita menerima kebenaran, seperti Yesus katakan kepada Yeremia, makanlah gulungan kitab itu. Dimakan. Bagaimana rasanya? Manis. Amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Karena tubuh kita yang gak mau menerima. Karena apa? Karena kita mau dilemahkan, saudara. Gak kuat aku bacanya. Aduh, langsung ngantuk awak. Ya udah. Berarti kalau gak bisa tidur baca Alkitab. Langsung tidur. Makanya orang dulu kan begitu kan. Alkitab pernah dibantah. Dia baca satu ayat langsung tidur. Oh, haleluya. Tidur dalam hadirat Tuhan. Tidur dalam firman Tuhan, saudara. Mari kita belajar firman. Saya secara pribadi, saya katakan Tuhan, saya mau terus belajar. Saya mau terus mendalami kebenaran. Sekalipun saya sibuk, saudara. Banyak pekerjaan yang saya kerjakan, saudara. Ya, saya harus menyenangkan atasan saya, saudara, di kantor. Saya harus menyenangkan atasan saya di rumah, saudara. Itu yang makanya, tetapi tetap saya meluangkan untuk belajar. Amin. Iya, haleluya. Ayat 3, saudara, Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu, wah ini saudara ya, Yesus sudah di surga, Yesus memerintah lewat gereja. Pada hari tentaramu, bangsamu, imamat yang rajani, kita sudah perhatikan dalam bagian lain, merelakan diri. Pada hari tentaramu, bangsamu, merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Amin, saudara. Allah berkata kepada Yesus,
yang adalah wujud manusia di sorga. Pada hari tentaramu bangsa. Saudara, kita mengingat eklesia. Pada saat Yesus katakan 2 minggu yang lalu, kalau saudara ingat, kecuali saudara tidak ingat, ya mungkin lagi minum panadol saudara. Yesus katakan, di atas batu karang ini akan aku bangun jemaatku, yang artinya eklesia. Sebenarnya kembali lagi kita ingat, eklesia itu sudah dipakai 600 tahun sebelum Yesus pakai kata itu. Ternyata eklesia adalah pasukan khusus, pasukan terluar yang tujuannya di zaman Yunani, yaitu untuk memperlebar kerajaan. Haleluya. Itu eklesia. Eklesia adalah tentara khusus. Waktu saya gambarkan eklesia sebagai RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, amin. Resimen Para Komando. Eklesia berisikan tentara komando yang berfungsi, yang berguna, dan yang bekerja, amin. Amin. Itu eklesia. Kecuali saudara mau ganti jadi jemaat Smyrna yang miskin gitu saudara. Sekarang kita katakan, MD katakan, bro ganti nggak ini gereja? Enggak, tetap eklesia. Saya mau pelajari eklesia itu apa. Eklesia adalah terdiri dari para komando. Amen. Mereka yang memegang tongkat komando. Amin. Amin. Yesus berikan tongkat komando. Eklesia adalah para komando. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang merelakan dirinya melayani Tuhan. Itu eklesia. Saya percaya spirit itu ada dalam hidup kita semua. Amin. Dari hari tentaramu bangsamu merelakan diri dan maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Yesus adalah bintang fajar, saudara. Bright morning star. Yesus bintang fajar dari kandungan fajar yang dilahirkan oleh Yesus, yang dilahirkan oleh darah Yesus. Eklesia yang terbentuk dari pengorbanan Yesus. Mereka menghargai dan menghormati salib itu. Lahir tentara itu dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun sinar keremajaan, saudara. Terus tanpa lelah. Tidak ada kata tua, saudara. Keremajaan yang terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin, saudara. Jangan ada kata, kalau jadi panitia saya sudah tua, yang muda-muda saja. Tidak, di mata Tuhan tidak ada yang tua yang muda. Di mata Tuhan kita semua remaja seperti fajar bersinar. Amin, saudara. Amen. Hari ini adalah ulang tahun pemuda kita yang pertama, Gafra. Amin, saudara. Amin. Sudah 1 tahun. Apa yang sudah kita perhatikan dari pemuda remaja? Apa yang sudah kita dukung dengan mereka? Mereka teruna-teruna yang akan melakukan banyak hal untuk kita semua. Amin. Mari kita dukung mereka. Mari kita perhatikan mereka. Mari kita bimbing mereka, kita didik mereka seperti kita mendidik anak kita sendiri. Memperhatikan mereka. Jangan sampai saat mereka sudah melenceng, itu karena mereka kelakuannya seperti itu. Terus saat mereka sudah mulai melenceng, kita sudah mulai cuci tangan. Ya mungkin seperti itulah keadaannya. Perhatikan. Kita bertanggung jawab sebagai orang tua rohani, bertanggung jawab memperhatikan remaja pemuda kita. Amin. Amin. Oke. Berhiaskan kekudusan. Efesus 10, Efesus pasal 6. Saudara, kita sudah baca ini di retreat. Efesus pasal 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tentara yang kuat, eklesia yang kuat. Amin. Nanti seragam punya baca loreng itu karena tentara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tentara nggak punya senjata aneh, saudara. Ya, tentara nggak punya senjata itu bukan tentara, saudara. Menghadapi musuh gimana dia punya senjata? Pakai bambu runcing aja lah. Loh udah lah kan dari sana pakai bambu runcing itu ceritanya.
kenakanlah seluruh perlengkapan apa? Senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berarti yang suka nipu iblis, saudara. Ya, makanya Yesus katakan, engkau penipu, bapakmu ya raja penipu, raja bohong. Kecuali di Medan ada kue bohong. pakai kopi susu kental manis, ya, kue bohong atau enak banget sebenarnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan keluarga kita, bukan melawan sekitar kita, bukan melawan jemaat, bukan saling menggigit, saudara. Yesus katakan, tetapi bukan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan melawan RT, saudara, bukan pemerintah di sini, bukan melawan polisi juga, saudara, bukan. Tapi pemerintah ini bicarakan kuasa gelap, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang kita lawan itu bukan yang kelihatan, saudara. Kadang kita agak bingung, mana sih musuh gue? Bukan, saudara. Bukan yang kelihatan, tetapi penguasa di udara, iblis yang sudah dulu ada. Tapi mereka iblis nggak akan datang lewat hantu juga, saudara. Iblis nggak akan datang, aku bego, enggak. Bego, iblis datang tidak seperti itu. Iblis datang tidak akan bentuk kuntilanak, saudara. Sehingga saudara ambil paku mau. Bukan, saudara. Iblis datang lewat sekitar kita, saudara, ya. Lewat orang-orang mungkin yang dipengaruhi, sehingga membuat kita kesel, membuat kita begitu marah, saudara. Ya, iblis bisa datang lewat perempuan cantik juga, saudara, yang bisa menggoda, saudara. Makanya tadi pemimpinnya katakan, apa yang sudah kita dapat selama retreat, nggak ada yang maju, saudara. Saya pengen tanya Bung Dede, Bung Dede sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ini senjatanya, saudara. Berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu kasutkan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita rela, tidak terpaksa, saudara, untuk menginjil kepada orang lain, menceritakan Yesus kepada orang lain, menceritakan sorga kepada orang lain, menceritakan damai kepada orang lain. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kita, setiap predikat yang dilontarkan kepada kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya kita perlu belajar firman. Bagaimana kita bisa bicara firman kalau kita tidak belajar firman, kalau kita tidak suka dengan firman, saudara? Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Itu senjata kita. Senjata kita bukan ngambek, saudara. Senjata kita bukan cengeng, saudara. Senjata kita sudah jelas, ada pedang, ada perisai, ada ketopong keselamatan. Itu yang kita pakai, saudara, melawan setiap tipu muslihat syaitanirrojiun, saudara, yang selalu menggoda. Mungkin lewat situasi, lewat keadaan, lewat emosi, lewat harga diri kita, lewat status kita, saudara. Kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata. Amin, saudara. Karena kita adalah orang penyerah. Sebentar kita akan ibadah, saudara, 10 malam penuhan Roh Kudus. Bukan sekolah bahasa roh, saudara, tidak dari sekolah bahasa roh. Bahasa roh nggak diajarkan, saudara. Sandal.
Tidak ada. Roh Kudus tidak diajarkan. Saudara terima lewat ibadah, lewat doa, lewat ibadah. Dan lewat itu, kita sudah punya senjata itu, dan kita punya Roh Kudus, kita akan diberikan apa, saudara? Karunia. 1 Korintus 12 dan 27, saudara. Ya, sampai lapar sekalian. 1 Korintus 12 dan 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dari jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Saudara, jemaat juga bisa mengadakan mujizat. Jika aku berdoa buat dirimu, buat keluargamu, mujizat terjadi. Untuk menyembuhkan, tentu bisa. Saudara, amin. Saudara perlu didoakan, saudara boleh telepon kami. Tetapi saudara bisa berdoa. Karena ada otoritas itu, ada tongkat komando itu bagi saudara. Untuk menyembuhkan, untuk apa lagi? Untuk melayani. Melayani dalam bentuk apa? Mungkin dalam pelayanan mimbar, dalam pelayanan jemaat, dalam pelayanan meja. Semua dalam bentuk pelayanan, saudara. Kecuali saudara menjadi penonton. Ya, karena konteks ibadah bukan penonton. Sini tidak ada penonton, saudara. Saya mau semua kita aktif, amin, saudara. Saya mau kita semua ambil bagian. Karena kita tidak ada di sini penonton. Kita semua anggota eklesia yang memiliki otoritas, yang bekerja aktif, amin. Amin. Untuk memimpin, saudara. Jadi ada karunia memimpin. Ya, waktu dari trip kita dengar ada orang katakan karunia menunjuk. Ya, Nona berdoa, gitu saudara. Karunia memimpin, saudara. Karunia menunjuk. Ada karunia untuk memimpin. Saudara, kalau saudara jadi tim, ya maulah dipimpin. Suatu waktu saudara akan jadi pemimpin. Amin, saudara. Satu waktu pasti ada kesempatan, saudara. Saudara jadi ketua atau saudara maju aja sekarang. Oh, saya jadi mau jadi ketua Natal, nggak apa-apa kita latih. Oh, haleluya. Ada karunia memimpin, tetapi yang pemimpin itu sudah ditunjuk, sudah didoakan, punya hikmat. Mari kita ikut pimpinannya, saudara. Amin. Mari kita ikut aturannya dengan baik, supaya semua berjalan dengan baik dan menghasilkan apa yang kita perlu kejar. Amin, saudara. Saya yakin gak ada yang pindah ke acara yang sebelah, walaupun di sebelah ada pojok-pojok, saudara. Sampai kita dengar firman Tuhan. Tergoda juga, saudara, pengen goda. Di dalam firman ada yang nari-nari, saudara. Bayangkan juga. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Jadi karunia ini berikan kepada kita. Ada yang memimpin, melayani, menyembuhkan, mengadakan mujizat dan berbahasa roh, saudara. Ya. Jangan sampai ini di Bekasi, sudah di Bekasi, di sini nggak ada. Kita datang ke rumah orang, dikasih teh manis. Terima kasih Tuhan yang menyuruh sudah bikin teh manis. Masa dikasih keluar panggang sudah gitu, masa keluar panggang sudah. Semakin dia semangat berdoa, gitu. Bukan, saudara. Ya, untuk berkata-kata dalam bahasa roh itu orang-orang yang Tuhan karuniakan. Amin. Bukan jadi berkata, mari kita semua bahasa roh, saudara. Waduh, ngeri juga, saudara. Tidak ada seperti itu. Karunia itu bermacam-macam, dan karunia itu akan diberikan kepada orang yang Tuhan percayakan. Amin. Tetapi dalam konteksnya semua kita diberikan otoritas, tongkat komando. Karena Yesus katakan segala kuasa di bumi, tentu di bumi, di bawah bumi juga, di atas bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Amin. Otoritas yang sama diberikan kepada saya. Karena Tuhan memerintah dari Sion, dari sorga melalui Sion, melalui gereja Tuhan, yaitu engkau dan saya. Terakhir, saudara, menjadi ayat yang selalu kita baca, saudara, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa yang penting, saudara, apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan jamin, Tuhan 100% jamin
Mereka yang dibangun di atas Roh Kudus, yaitu batu itu adalah Yesus sendiri, tidak akan dikuasai alam maut. Artinya gereja yang dibangun di atas Yesus tidak akan masuk neraka, saudara. Amin. Itu jaminan Tuhan. Amin. Alam maut tidak akan menguasai. Karena apa, saudara? Yesus sudah naik ke surga, sudah menghadap Bapa. Bapa sudah selesai. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes 17, doa Yesus, mereka yang sudah diselamatkan, tidak ada satu pun yang bisa mengambil daripada Tuhan. Amin. Amin. Yesus begitu berkomitmen bahwa mereka yang diselamatkan akan ada bersama dengan mereka. Makhluk pertama dalam wujud manusia kemuliaan ada di surga, yang adalah Yesus. Dan engkau dan saya pasti ada di sana bersama dengan Yesus dalam wujud kemuliaannya, dan kemuliaan dalam tubuh kemuliaan, wujud manusia, saudara. 100% engkau akan melihat di sorga tangannya berlubang paku, engkau akan melihat di sorga kakinya berlubang paku, engkau akan melihat di sorga lambungnya tertusuk. Itu bukti wujud manusia kemuliaan ada di sana, Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Kita eklesia, kita tentaranya Allah yang memakai segala bentuk senjata Allah. Kita akhiri kita berdua.